Sekarang ini kita akan mengkaji salah satu proses paling fundamental dalam kehidupan sel, yaitu transport membran. Membran plasma adalah gerbang yang mengatur lalu lintas bahan-bahan antara sel dan lingkungan sekitarnya. Gerbang ini tidak sembarangan terbuka, ia sangat selektif, hanya memperbolehkan bahan-bahan tertentu untuk masuk atau keluar. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana membran plasma itu bekerja sebagai pengatur lalu lintas yang efisien dan pentingnya sifat permeable selektif ini bagi kehidupan. Pertama, apa itu permeabilitas selektif? Jadi, apa artinya permeable selektif? Artinya, membran plasma itu hanya mengizinkan bahan-bahan tertentu masuk atau keluar, seperti gerbang yang selektif. Terus, apa sih bedanya permeable dan impermeable? Kalau permeable itu bahan dapat menembus membran, sedangkan kalau impermeable itu bahan tidak dapat menembus membran. Apa sih dua faktor utama yang menentukan apakah sebuah partikel bisa menembus membran tanpa bantuan? Pertama, kelarutan relatif partikel dalam lipid. Kedua, ukuran partikel. Jadi, membran plasma itu bersifat permeable selektif. Artinya, ia mengizinkan beberapa partikel untuk melewati membran tanpa bantuan, tetapi menahan partikel lain. Permeable artinya jika sebuah bahan itu dapat menembus membran, maka membran itu dikatakan permeable terhadap bahan tersebut. Impermeable artinya jika sebuah bahan itu tidak dapat melewati membran, maka membran itu dikatakan impermeable terhadap bahan tersebut. Nah, dua faktor utama yang menentukan apakah sebuah partikel itu dapat menembus membran tanpa bantuan adalah: pertama, kelarutan relatif partikel dalam lipid, yaitu partikel yang mudah larut dalam lipid itu dapat larut di lapisan ganda lipid dan dengan mudah menembus membran. Kedua, ukuran partikel, yaitu partikel berukuran kecil itu memiliki peluang lebih besar untuk menembus membran dibandingkan partikel besar. Kedua, bahan-bahan yang dapat menembus membran tanpa bantuan. Apa sih contoh bahan yang bisa menembus membran tanpa bantuan? Contohnya oksigen, karbon dioksida, air, dan urea. Kenapa sih molekul polar seperti glukosa itu tidak bisa menembus membran tanpa bantuan? Tentu karena kelarutan lipidnya rendah dan ukurannya lebih besar. Apa sih yang terjadi jika oksigen itu tidak bisa masuk ke sel? Yang terjadi adalah sel itu tidak bisa bernafas dan menghasilkan energi sehingga sel akan mati. Jadi, beberapa bahan itu dapat menembus membran plasma tanpa bantuan karena sifat fisikokimia mereka. Contohnya, molekul tak bermuatan atau nonpolar seperti oksigen, karbon dioksida, dan asam lemak. Nah, molekul-molekul ini sangat mudah larut dalam lipid dan dengan cepat menembus membran. Lalu, partikel larut air kecil seperti air, H2O, dan urea yang cukup kecil untuk menembus membran meskipun kelarutan lipidnya rendah. Namun, molekul polar seperti glukosa atau ion-ion seperti natrium dan kalium itu tidak dapat menembus membran secara mandiri karena kelarutan lipidnya rendah dan ukurannya yang lebih besar. Ketiga, kanal protein, yaitu jalur alternatif untuk ion. Apa sih kanal protein itu? Jadi, kanal protein adalah jalur kecil berisi air yang memungkinkan ion-ion kecil melewati membran. Lalu kenapa sih ion seperti natrium dan kalium itu membutuhkan kanal protein? Tentu karena ion-ion ini itu tidak bisa menembus lapisan ganda lipid secara mandiri. Apa sih fungsi